Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ingin ke Dokter Pandu. Dokter Pandu menyikapi penjelasan, penuturan yang disampaikan oleh Pak Wagub tadi. Tanggapan Anda, Pak Dokter Pandu? Jadi Pak Wagub ini kan udah ngumpulin uang denda banyak ya dari pelanggaran-pelanggaran. Dananya dikemanakan? Kalau menurut saya sih dana pelanggaran itu dipakai untuk memberikan penghargaan pada masyarakat yang konsisten memakai masker dan 3M. Apakah di pedagang-pedagang kecil, apakah pedagang, jadi kembalikan uang itu ke masyarakat supaya menghidupkan ekonomi karena mereka patuh, dan dengan yang demikian maka yang patuh akan semakin banyak. Kan itu kan dana-dana dari masyarakat harus dikembalikan ke masyarakat. Jadi kita sekali-sekali janganlah hanya menenda masyarakat, tapi juga memberikan penghargaan, apresiasi pada perilaku masyarakat yang sudah konsisten mau menggunakan masker atau menjaga jarak dan mencuci tangan. Dengan demikian maka makin banyak orang akan menggunakan masker. Jadi jangan yang ini saja yang tidak yang melanggar hanya dihukum, tapi yang konsisten juga harus diberikan penghargaan. Kalau Anda melihat ya sanksi yang dipertegas begitu, lalu juga operasi di lapangan yang cukup masif, itu sebetulnya berimpact nggak atau berdampak nggak sih kepada peningkatan kedisiplinan masyarakat juga, Pak Dokter Pandu? Ternyata enggak tuh. Jadi menurut saya sih karena kita salah melihat orang gitu. Kita orang Indonesia kan senangnya melanggar. Jadi melanggar kalau dibikin peraturan tuh untuk dilanggar. Tapi kan kita harusnya balikan. Kita memberikan penghargaan pada orang-orang yang patuh terhadap peraturan. Dengan demikian maka semuanya semangatnya mematuhi aturan. Karena selama ini nggak ada artinya pelanggaran itu, dendanya juga orang ikhlas kok membayar, apalagi kalau dendanya sosial atau suruh nyapu jalan atau bekerja bakti, mereka akan jalani gitu. Mumpung ada Dokter Monika, mungkin sebagai juru wabah istilah Anda lah begitu ya, apa masukan dari Anda dan rekan-rekan para akademisi lainnya begitu agar pemerintah ini cukup komprehensif dan konkret dalam mengentaskan pandemi COVID-19? Dokter Pandu. Oh ya, jadi kalau saya ini setuju. Jadi katanya gini lah. Jadi pandemi ini kan sudah setahun lebih. Ya, kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan seperti testing. Kita masih testingnya masih kurang dan seharusnya kita meningkatkan testing pada orang-orang yang suspek dan orang-orang yang di tracing. Dan testingnya tidak boleh lama, sehari-hari harus keluar, dan tracingnya harus satu orang bisa di tracing lebih dari 30 orang dan diisolasi dengan yang benar. Itu yang harus dikerjakan. Jadi kalau itu tidak dikerjakan, mau pengetatan berulang kali, mau diperpanjang, nggak ada manfaatnya atau manfaatnya hanya sementara. Ini menurut saya janganlah kita mengulang-ulang lagi. Kan capek orang pengetatan terus. Jadi menurut saya udah terjadi kelelahan akibat menghadapi pandemi karena capek gitu. Nggak ada hasilnya, naik turun dan sebagainya. Apalagi mereka-mereka yang sudah keluarganya mengalami infeksi dan sebagainya, mengalami kesulitan mencari rumah sakit dan sebagainya. Menurut saya sudah waktunya kita harus mengubah strategi, meningkatkan testing, pelacakan, isolasi, dan juga terus jangan lelah melakukan edukasi dan memberikan award pada mereka yang patuh terhadap perilaku 3M tadi. Iya, baik. Saya mau ke Dokter Monika. Dokter Monika, jadi proses testing yang kemudian ini yang disoroti, apalagi kalau saya baca, Dokter Monika, ini Menteri Kesehatan mengatakan bahwa cara testing COVID-19 ini salah secara epidemiologi dan juga berpengaruh terhadap jumlah kasus COVID-19 yang terus bertambah. Adakah kemudian nanti langkah atau perbedaan untuk cara testing yang akan diberlakukan oleh pemerintah, Dokter Monika? Ya, betul Mbak. Saya sepakat 100% dengan Dokter Pandu yang tadi disampaikan bahwa memang hal itu yang akan menjadi fokus dari Kementerian Kesehatan. Di samping saat ini sedang melakukan vaksinasi juga ya. Jadi memang 3T itu kita akan gencarkan dengan strategi yang lebih tajam lah bisa dibilang. Testing pada suspek, testing pada kontak erat. Karena sebelumnya testing pada kontak erat ini sempat
dibilang nggak usah gitu ya kalau nggak bergejala gitu. Nah ini salah satu yang akan menjadi perhatian dari Pak Menkes yang baru, bahwa hal itu akan diubah begitu. Testing pada kontak erat akan dikerjakan karena kita tahu bahwa banyak kasus konfirmasi itu tanpa gejala gitu. Jadi kalau kita tidak melakukan testing, maka ya orang-orang yang tidak merasa ada gejala juga mungkin akan tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Jadi ya strategi testing akan diubah. Dan terkait dengan kecepatan, betul, sangat betul, banyak daerah yang kecepatan testingnya masih di atas 48 jam ya. Jadi memang itu yang menjadi target kita, bagaimana melakukan efisiensi sebetulnya. Kita sudah punya banyak lab PCR di Indonesia, tapi penggunaan atau pemanfaatan dari lab-lab tersebut memang kita perlu akui bahwa kurang efisien gitu. Bahkan di Sabtu Minggu juga banyak yang tutup gitu. Jadi memang arahnya adalah bagaimana kita melakukan efisiensi dari lab-lab yang ada, bagaimana produktivitas dari lab itu ditingkatkan, dan juga tadi saya setuju bahwa edukasi kepada masyarakat itu harus terus digencarkan sehingga masyarakat tidak menolak gitu untuk dites atau ketika dilacak kontaknya begitu. Jadi saya setuju bahwa nggak bisa nih kita hanya melakukan pengetatan berulang-ulang gitu ya, naik turun, tapi tidak ada strategi yang lain yang berubah yang secara signifikan kita gencarkan. Iya, Dr. Jadi Monika, memang kedepannya dari Kementerian Kesehatan hal tersebut yang akan menjadi fokus, tes, lacak, isolasi, itu yang akan digencarkan oleh pemerintah. Dr. Monika, untuk perubahan dari misalnya cara testing, ya kemudian penerapan pengetatan dan lain sebagainya ini, apakah memang hanya akan nanti difokuskan ke daerah-daerah yang menjadi konsentrasi penyebaran COVID-19, atau memang secara masif, secara keseluruhan di wilayah Indonesia? Secara keseluruhan, Mbak. Karena kalau kita melihat wabah, ya kita harus lihat bahwa mobilitas penduduk dari satu tempat ke tempat lain sangat berpengaruh ya akan jumlah kasus. Jadi kalau kita cuma sepotong-sepotong, maka mungkin kurang efektif begitu. Jadi memang kita akan melihat ini secara keseluruhan. Kalau dilihat tahapannya ya mungkin bisa jadi akan ada yang mana duluan yang dikerjakan, tapi kita melihat ini secara keseluruhan. Oh, seperti PPKM ini kan baru di Jawa Bali, begitu ya? Nanti akan bertahap untuk evaluasinya, seperti itu ya Dr. Monika ya? Ya, betul. Oke, saya ke Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Terakhir mungkin, Pak Wagub, apa jaminannya ya, ini Pergub yang sudah dirilis untuk 26 Januari sampai dengan 8 Februari, justru tidak dianggap oleh masyarakat, khususnya di ibu kota ya, ini kan sebetulnya kan harapannya berlaku nasional, tapi khusus di Jakarta, Anda pemangkunya, justru tidak malah disepelekan atau disemena-menakan begitu? Yang pertama saya jawab Prof. Pandu dulu nih, juru wabah Indonesia nih, bukan coba di TV One. Jadi Prof. Pandu memang terima kasih pesarannya, itu satu yang bagus. Jadi memang di Jakarta kami terbiasa dengan reward and punishment ya. Memang uang yang terkumpul kami kembalikan melalui Bank DKI, kemudian kami kembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk stimulus ekonomi. Tapi saya kira perlu juga kadang seremoni, nanti akan coba kami atur usulan Mas Prof. Pandu terkait ada pemberian reward kepada mereka yang patuh dan taat. Yang kedua, ya memang untuk ke depan, memang ini satu proses yang juga tidak mudah di Indonesia. Banyak para ahli menyampaikan bahwa kita ini belum sampai titik klimaks maksimal, masih mungkin. Di satu sisi memang kita menghadapi optimisme vaksin, tapi di sisi lain masyarakat selain jenuh, capek juga karena ada vaksin, ada keyakinan bahwa akan sembuh. Tapi begini Mas Arief, Mas Fadil, Mbak Gina, di Jakarta kalau kita jujur, kita kan suka, mohon maaf saya tidak menyebut daerah lain, bedakanlah kesadaran masyarakat Jakarta jauh lebih tinggi terkait protokol kesehatan, terkait masker dan sebagainya ya. Kita lihat keluhan dari dunia usaha di Jakarta ini sangat tinggi. Kenapa? Karena masyarakatnya sadar, dia nggak mau sembarangan ke restoran, nggak mau keluar, nggak mau ke mall, nggak mau lain-lain. Itu banyak mall malah pilih tutup, malah outlet kafe-kafe pilih tutup. Karena percuma dia buka, karena dibatasi 52, apalagi sekarang 20%, nggak ada yang datang, dia lebih besar cost-nya operasional daripada income-nya. Nah, bukti yang terbaru ini saya dapat keluhan dari para asosiasi warteg ini, kurang lebih 10.000 warteg di Jakarta yang akan hengkang keluar dari Jakarta ke Bodetabek. Bahkan potensi terancam tutup di Jabodetabek sendiri, di luar Jakarta. Seluruhnya Jabodetabek itu sampai 20.000. Apa sebabnya?
Karena ada kesadaran masyarakat untuk tidak lagi keluar rumah gitu ya. Nah, ke depan kita akan membantu mengkampanyekan, tidak usah khawatir, silahkan beli makan di warteg dengan cara take away. Jadi tetap terhindar dari COVID, terjadi jaga jarak dan sebagainya, tapi ekonomi bisa bergerak ya. Sekarang ini kan orang semua beli di rumah, makan di rumah maksud saya. Intinya beli, tapi rumah. makan di rumah kan begitu ya Pak Wagub ya? Makan di rumah. Nah, Oke. silakan beli di restoran, di warteg-warteg, di warung Padang, di UMKM, Oke. beli makan, kemudian makan di rumah bersama keluarga. Ini yang kami sarankan. Jadi tetap terjaga protokol COVID, namun Baik. ekonomi bisa bergerak. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, terima kasih atas waktu Anda pagi ini. Ibu Dr. Monika Nirmala, penasehat ahli Menko Maritim dan Investasi. Terima kasih juga waktu Anda. Dr. Pandu Riono, epidemiolog Universitas Indonesia. Terima kasih. Salam sehat untuk Anda semua.